Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan jaringan komputer. Sebelum kita mempresentasikan tugas jaringan komputer, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Fajrul Falah. Yang kedua ada RP Muhammad Farhan Abdillah. Yang ketiga ada Ahmad Rifki Rabbani. Yang keempat ada Bestari Ayla Ramadhani. Dan yang terakhir ada Enoti Febriani. Dan itulah kelima anggota kelompok kami. Dan materi akan disampaikan berikut ini. Oke, baik. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rifki Rabbani dengan 3 digit NIM terakhir 096. Oke, untuk materi pertama, jaringan komputer. Interaksi perangkat-perangkat komputer seperti PC, perangkat mobile, printer, dan lain-lain yang dihubungkan oleh perangkat-perangkat jaringan seperti switch dan router. Yang kedua, medium jaringan. Ada dua. Yang pertama, wired. Komputer terhubung satu sama lain menggunakan kabel atau kawat, misalnya kabel unshielded twist pair atau UTP, fiber optik atau koaksial. Yang kedua, wireless atau nirkawat. Komputer terhubung satu sama lain menggunakan sinyal radio di frekuensi tertentu. Selanjutnya, komunikasi antar komputer. Komputer berkomunikasi dengan komputer lainnya dengan sekumpulan aturan yang disebut dengan protokol. Agar komunikasi reliable, dibutuhkan beberapa protokol yang masing-masing memiliki fungsi tertentu, misalnya fungsi bit error correction jika ada bit tertentu yang berubah dalam data yang dikirim, retransmission jika ada satu segmen atau paket data yang hilang, routing untuk meretekan data antar jaringan, switching untuk meneruskan data dari satu komputer ke komputer lain dalam satu jaringan, dan berbagai fungsi lain. Selanjutnya, jenis-jenis jaringan. Yang pertama, Local Area Network atau LAN, Wide Area Network atau WAN, Personal Area Network atau PAN, Body Area Network atau BAN, Low Power Wide Area Network atau LPWAN, Wireless Local Area Network atau WLAN, dan lain-lain. Baik, dan materi selanjutnya adalah perbedaan LAN dan WAN. LAN adalah jaringan komputer dalam satu wilayah administrasi, misalnya dalam satu ruangan, kantor, atau kampus, yang bisa kita temukan contohnya di kampus UNESA sendiri. LAN dapat terhubung dengan LAN lain, misalnya dengan jaringan LAN milik penyedia jasa internet atau Internet Service Provider atau ISP. LAN yang saling terhubung dalam area yang luas akan membentuk Wide Area Network atau WAN. Salah satu contoh WAN adalah internet. Sebagai contohnya, Wi-Fi di kampus UNESA sendiri terdiri dari banyak LAN yang terhubung dan membentuk Wide Area Network atau WAN. Nah, yang selanjutnya adalah internet. Apa sih itu internet? Internet merupakan sistem jaringan komputer global yang menggunakan protokol internet TCP/IP untuk berkomunikasi. Ada beberapa protokol dalam keluarga protokol internet. Ini yang digunakan oleh komputer untuk berkomunikasi dengan komputer lain dalam internet. Antara lain, 1. User Datagram Protocol atau UDP. 2. Transmission Control Protocol atau TCP. 3. Internet Protocol atau IP. Dan masih banyak lagi yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. Selanjutnya adalah protokol layers. Protokol-protokol dalam internet dibagi ke dalam 4 lapisan atau layer, yaitu application layer, transport layer, internet layer, network access layer. Nah, dari TCP/IP model itu tidak dibagi dan hanya ada 4 layer tersebut. Sedangkan pada OSI model, application layer dibagi lagi menjadi 3, yaitu application layer, presentation layer, dan session layer. Sedangkan untuk transport layer itu tetap sama. Nah, dan internet layer itu diubah menjadi network layer. Sedangkan untuk network access layer dibagi menjadi 2 pada OSI model. Yang pertama ada data link layer dan physical layer. Nah, selanjutnya adalah application layer. Protokol-protokol pada aplikasi layer berhubungan dengan aplikasi pengguna. Misalnya, Hypertext Transfer Protocol atau HTTP
untuk aplikasi yang berhubungan dengan World Wide Web atau WWW, misalnya web service, hypertext document viewing. Yang kedua, Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP untuk mengirim email, seperti contohnya Gmail untuk mengirim tugas atau pesan. Yang ketiga, Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP untuk memperoleh alamat internet dan konfigurasi komputer lainnya secara dinamis, dan lain-lain. Aplikasi ini mendefinisikan aturan-aturan seperti cara merepresentasikan data, format data, encoding, enkripsi, dan lain-lain yang berhubungan langsung dengan aplikasi pengirim data tersebut. Transport layer. Protokol-protokol pada transport layer memiliki fungsi utama untuk segmentasi, yaitu menyusun data panjang menjadi beberapa potongan data yang lebih pendek atau disebut segmen jika diperlukan. Menyusun kembali potongan-potongan data tersebut di penerima. Ada dua protokol penting di layer ini, yaitu Transmission Control Protocol atau yang disebut TCP untuk menjamin reliabilitas dan flow control dengan cara melakukan tracking, mengurutkan potongan data yang diterima, mengirimkan ulang potongan data yang hilang. User data protokol untuk aplikasi-aplikasi yang tidak memerlukan jaminan reliabilitas dan flow control tersebut di atas. Fungsi utamanya hanya memberikan identitas yaitu port number aplikasi yang saling berkomunikasi. Internet layer. Protokol-protokol pada internet layer memiliki fungsi utama untuk mengatur mekanisme pengamatan komputer dan meruntuhkan data dari mengirim hingga tujuan melalui perangkat-perangkat jaringan antara pengirim dan penerima. Internet layer adalah lapisan dalam model TCP atau IP yang bertanggung jawab untuk pengelamatan dan pengurutan data antar perangkat dalam jaringan. Lapisan ini menggunakan alamat IP untuk mengidentifikasi perangkat dan menentukan jalur terbaik pengiriman paket data melalui router. Network Access Layer. Protokol-protokol pada network access layer berfungsi untuk mengatur komunikasi antar komputer jaringan yang sama, termasuk mengendalikan akses, melakukan pengecekan. Protokol yang paling umum digunakan adalah standar IEEE 802, IEEE 802.3, IEEE 802.11. Selain itu ada protokol atau teknologi lain di layer ini, seperti Zigbee, Bluetooth, RFID, dan lain-lain. Rangkuman. Komputer adalah jaringan yang terhubung dengan medium wired atau wireless. Komputer-komputer dalam satu area tersebut terhubung satu sama lain secara langsung dalam local area network atau LAN. LAN dapat terhubung dengan jaringan atau LAN lain berbentuk WAN. Salah satu wujud WAN adalah internet. Dalam internet, komputer berkomunikasi menggunakan sekumpulan protokol internet yang dapat dikelompokkan berdasarkan fungsinya dalam 4 layer, yaitu application, transport, internet, dan network access layer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini nama saya Bestari Ella Ramadhani dengan 3 digit NIM terakhir 074. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada aplikasi internet. Aplikasi internet itu dibagi beberapa jenisnya. Yang pertama ada web browsing. Web browsing ini sendiri itu merupakan aktivitas menjelajah halaman web menggunakan browser seperti contohnya Chrome, Firefox, ataupun Safari. Web browsing ini memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai informasi, artikel, gambar, dan layanan melalui website. Web browsing menggunakan protokol HTTP atau HTTPS untuk mengakses halaman web tersebut. Yang kedua ada email atau yang sering disebut bisa disebut surat elektronik, surat digital. Nah, email ini tuh merupakan layanan untuk mengirim dan menerima pesan secara digital. Email juga memungkinkan pertukaran dokumen, gambar, dan file sebagai lampiran. Contoh layanan email itu seperti Gmail, Yahoo Mail, maupun Outlook. Email ini menggunakan protokol SMTP untuk pengiriman dan POP3 atau IMAP untuk penerimaan. Yang ketiga ada file transfer.
File transfer ini proses pengiriman atau mengunduh file melalui internet. File transfer ini bisa menggunakan protokol FTP maupun HTTP. File transfer itu termasuk layanan cloud storage seperti Dropbox, Google Drive maupun OneDrive. File transfer memungkinkan sharing file dalam berbagai ukuran dan format. Yang keempat ada map navigation. Map navigation sendiri ini seperti layanan pemetaan digital dan navigasi. Map navigation ini memberi informasi lokasi, rute, dan petunjuk arah. Contohnya itu seperti Google Maps, Waze, ataupun Apple Map. Map navigation ini menggunakan teknologi GPS dan data satelit. Kemudian yang kelima adalah video and music streaming. Video and music streaming ini layanan untuk menonton video ataupun mendengar musik secara online yang tidak perlu untuk mengunduh file secara lengkap untuk memutar konten tersebut karena video and music streaming ini jelas menggunakan teknologi streaming yang mengoptimalkan bandwidth. Contohnya seperti YouTube, Netflix, Spotify, Apple Music, dan lain sebagainya. Yang keenam ada multiplayer games. Multiplayer games ini permainan online yang bisa dimainkan bersama pemain lain yang membutuhkan koneksi internet real time. Bisa berupa game browser maupun aplikasi terpisah. Multiplayer games ini mendukung interaksi antar pemain secara langsung melalui digital. Yang terakhir ada chat and conference. Chat and conference ini layanan komunikasi real time melalui teks, audio, ataupun video. Chat and conference ini mendukung komunikasi individual maupun kelompok, contohnya WhatsApp, Zoom, Microsoft Teams, ataupun Google Meet. Fitur yang ada di chat and conference ini ada seperti berbagi layar, file sharing, dan kolaborasi dokumen. Kemudian di sini ada contoh dari web browsing. Misalnya sebuah komputer di kampus terhubung secara wireless ke sebuah wireless LAN. Pengguna komputer membuka web browser, kemudian memasukkan alamat HTTP. HTTP ini protokolnya HTTP atau HTTPS yang seperti yang sudah saya sebutkan. _example.com di address bar. Kemudian web browser akan mengirimkan permintaan atas halaman situs web example.com dengan menggunakan protokol HTTP. Web server example.com akan mengirimkan objek yang diminta ke web browser. Semua aplikasi ini saling terintegrasi dalam ekosistem internet modern dan sering digunakan secara bersamaan untuk meningkatkan produktivitas dan komunikasi. Masing-masing memiliki protokol dan teknologi khusus yang memungkinkan mereka berfungsi secara efisien melalui infrastruktur internet. Kemudian ini ada Uniform Resource Locator atau URL. Ini adalah contohnya dari URL. Kemudian ini ada HTTP application layer-nya. Pada application layer, pada dasarnya komputer klien akan mengirimkan pesan HTTP request ke HTTP server. HTTP server akan merespon dengan mengirimkan resource yang diminta. HTTP klien bisa dilihat web browser, yang HTTP server itu web server. Ini adalah beberapa prosesnya, dan ini adalah hasil responsnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu pada tahapan yang ketiga dalam proses mengirim pesan atau request ke web server, yakni adalah mendapatkan IP address dari website yang kita tuju, yang dalam konteks kali ini adalah example.com yang didapatkan dari DNS server. Permintaan IP address dikirimkan ke DNS server berdasarkan nama hostnya, yaitu example.com, karena komputer membutuhkan IP address tujuan untuk mengirimkan pesan atau request. Kemudian tahapan yang keempat dari proses ini adalah setelah mendapatkan IP address dari web server, komputer user akan membuka koneksi dengan server tersebut dengan berdasarkan protokol TCP atau Transmission Control Protocol. Kemudian yang terakhir, yakni tahapan kelima dari proses pengiriman
pesan atau request ke web server, yakni setelah koneksi terbentuk, komputer user akan mengirimkan pesan HTTP atau Hypertext Transfer Protocol seperti sebuah permintaan atau request ke web server. Setelah itu web server bisa mengirimkan respons ke user hingga koneksi ditutup. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.